Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Adpetnas, Saudara Deden Samsudin, Sekjen DPP Adpetnas, Saudara Idra Utama, Ketua Panitia Munas Adpetnas, Saudara Supriyadi Kadir, para pengurus DPP Adpetnas, para Ketua DPD Adpetnas Provinsi seluruh Indonesia, para Ketua DPC Adpetnas Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta para anggota Adpetnas yang hadir pada kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam musyawarah nasional pertama yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah Bapak, Ibu, dan hadirin dikarenakan saya mengikuti kegiatan di DPD RI yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, keberadaan peran dan fungsi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional sebenarnya sama dengan keberadaan serta peran dan fungsi DPD RI terhadap daerah. Karena DPD sangat concern untuk memastikan agar daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, sebab bagi DPD wajah Indonesia adalah wajah dari semua provinsi di Indonesia, dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya hingga ke pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu desa. Saya juga seringkali menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi, karena desa harus mampu menjadi pencegah urbanisasi yang kerap menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan. Karena itulah program pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia sentris, harus kita dorong untuk benar-benar terwujud, karena konsep Indonesia sentris itu artinya pembangunan merata, bukan lagi terfokus di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar, bahkan diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, persoalan berikutnya adalah menjawab pertanyaan bagaimana desa bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa tersebut. Yang paling utama adalah orientasi dari pemangku kekuasaan di desa, dan semua stakeholder di desa harus ada satu orientasi, yakni mewujudkan kesejahteraan desa, kemajuan desa, dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi. Potensi desa harus dipilih dan ditentukan, karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut, bukan lahir dari program pemerintahan di atas desa, bukan atas arahan bupati, gubernur, atau presiden sekalipun, karena yang lebih tahu potensi desa adalah warga di desa itu. Sekali lagi, bukan top down, tapi harus bottom up. Karena desa memang harus mandiri, seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa. Kelima program tersebut adalah: pertama, pengembangan kapasitas aparatur desa; kedua, manajemen pemerintah desa; ketiga, perencanaan pembangunan desa; keempat, pengelolaan keuangan desa; dan kelima, penyusunan peraturan desa. 5 program tersebut harus diakses oleh desa di Kementerian Dalam Negeri, karena hal itu menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi, juga memiliki 4 program prioritas yang harus diakses oleh setiap desa. Keempat program prioritas tersebut adalah: pertama, memproduksi produk unggulan kawasan pedesaan atau Prukades; kedua, membuat embung desa; ketiga, mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes; dan keempat, membangun sarana olahraga desa. Ini wajib diakses oleh desa. DPD RI secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes, sebab keberadaan BUMDes telah diatur dalam peraturan pemerintah dan sudah efektif berlaku. Karena bagi DPD RI, pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa, sebab BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka. Misalkan saja ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes, hal itu tentu lebih baik daripada dikelola individual. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah pendapatan desa. BUMDes juga bisa memotong permainan para tengkulak yang memainkan harga pasar, karena selama ini petani dengan lahan kecil hanya memiliki akses pasar ke para tengkulak. Apalagi jika BUMDes mampu mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil penjualan yang lebih layak. Dan apabila BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dan pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud. Inilah yang harus menjadi fokus peningkatan kapasitas bersama APEDNAS kali ini untuk dapat diperjuangkan dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat sasaran, sehingga keberadaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh stakeholder di desa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kerja keras dan kerja ikhlas Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membangun desa menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan warga di desa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat melaksanakan musyawarah nasional yang pertama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Surta Wijaya, Ketua Umum Abdesi Pusat, mengucapkan selamat Munas 1 dan bimbingan teknis kedua APEDNAS tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember 2022 yang akan dilaksanakan di Gedung Butik atau Hotel Butik Jakarta. Semoga acara Asosiasi Badan Persatuan Desa Nasional berjalan dengan baik. Sukses selalu. Merdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang saya hormati, seiring dengan kemajuan zaman komputerisasi yang di dalam komputer itu ada copy paste,
ternyata bawang merah dan telur asin dari Brebes juga sudah banyak di copy paste. Artinya sekarang bawang merah bukan hanya berasal dari Brebes saja, tapi dari hasil copy paste di Brebes. Artinya orang luar Brebes datang ke Brebes, kemudian membeli bibit bawang. Banyak orang luar Kabupaten Brebes datang ke Brebes membeli bibit bawang, dibawa ke daerahnya, kemudian ditanam. Akhirnya bawang merah ada di Cirebon juga ada, di sama-sama Jawa Tengah, di Weleri, Kendal juga. Bahkan tidak menutup kemungkinan di Sumatera atau Kalimantan juga ada yang sudah nanam bawang yang bibitnya berasal dari Brebes. Copy paste, beli bibit. Bahkan kadang-kadang hasil panen produk bawang yang di luar Brebes bisa mempengaruhi harga yang ada di Brebes. Kadang-kadang bisa mempengaruhi seperti itu. Namun demikian, kalau dirasakan bagi penikmat bawang merah, tentunya dari sekian copy paste bawang merah yang ada di luar Kabupaten Brebes, rasanya kalah. Indonesia maju lah. Desa bangkit, desa bangkit. Apetnas Indonesia, apetnas Indonesia. Oke, kalau udah sarapan udah semangat lah ya. Kopinya boleh dibawa ke depan ya, nanti sambil dengerin materi Pak Dokter kita sambil ngopi tidak apa-apa ya. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita Bapak Supriyadi Kadir. Dipersilakan Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi, kita sedikit ada pembukaan sebentar ya. Nanti kita mohonkan Pak Adi untuk bisa menyampaikan terkait dengan gambaran peserta hari ini. Ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul mulia dan Muhammad SAW. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahim dan juga dalam rangka bimbingan teknis nasional 2. Pengurus dan anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional yang kita selenggarakan mulai di tanggal 8 Desember 2022 sampai hari ini, yang pada hari ini kita masuki hari kedua, dan materi kedua di pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Eko, yang alhamdulillah hari ini juga didampingi oleh Ibu Kasubdit, Ibu Yayu. Selamat datang Ibu. Mudah-mudahan materi pagi hari ini bisa mencerahkan kita semua terkait apa itu tentang desa, potensi desa dan lain sebagainya ya. Nanti Bapak Ibu dari daerah-daerah tadi yang sudah curhat-curhat, tadi pagi sudah curhat Pak ke saya ya, nanti langsung curhat ke Pak Dirjen ya, langsung curhat ke Pak Dirjen apa potensi desa yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian di Kalimantan, kemudian di Jatim ya.
Nah, baik. Berikutnya kita langsungkan saja ya. Nanti kita mohonkan kepada Pak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro untuk memberikan sambutan dan juga memberikan arahan kepada kita semua di acara Binteknas 2 pada tanggal hari ini 9 Desember 2022. Baik, kami persilakan Pak Eko untuk bisa menyampaikan sambutannya di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Shalom, rahayu, 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 salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Haji Deden Samsudin selaku Ketua DPP Abdenas, kemudian Bapak Indra Utama selaku Sekjen Abdenas, kemudian Ketua Penyelenggara Pak Supriyadi hadir, saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga Bu Ella selaku sekretaris, Bapak Ibu semua anggota Abdenas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan, dan para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, rekan-rekan saya bersama dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, ada Bu Yayu, ada Mas Fikri, Mas Fadel, bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Tentu saja kami sangat bergembira karena kita diundang di acara Munas yang pertama ya Pak ya, sekaligus Bintek yang kedua dari Asosiasi Badan Pemberdayaan Desa, Badan Pemusatan Desa Nasional pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, perlu kita syukuri saat ini perjalanan Undang-Undang Desa dari sejak tahun 2014 setelah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 hingga saat ini kita bisa melihat kemajuan kita bersama. Satu persatu Bapak dan Ibu, kemajuan itu bisa kita raih. Walaupun kita juga melihat masih banyak persoalan-persoalan yang perlu kita tanggulangi bersama. Kita yakin Bapak dan Ibu, tidak mungkin kalau kita tidak berkontribusi maka akan terjadi optimalitas. Desa tentu saja akan bisa bangkit, desa tentu akan bisa maju kalau ada kontribusi kita bersama, atau lebih dikenal dengan sinergitas di antara kita, baik dari pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, baik para pengusaha, para akademisi, kemudian mass media, bahkan masyarakat kita semua. Maka yang paling susah Bapak dan Ibu di antara kita saat ini adalah bagaimana membangkitkan semangat kita untuk maju bersama. Ini bukan hal yang gampang, karena banyak kepentingan. Tapi bagaimana menyatukan keberagaman ini untuk kemajuan? Ini yang harus kita bangun Bapak dan Ibu. Karena negara kita sangat luas, ya, dan kita tahu bahwa potensi permasalahan itu pun beragam. Saat ini ada 37 provinsi, ditambah 3 ya Pak ya. Jadi ada provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 416 kabupaten, 98 kota. Kemudian kita ketahui ada 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa. Itu berdasarkan Permendagri 58 2021 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Bapak dan Ibu,
Data ini pun sudah mulai bertambah sekarang dalam prosesnya. Tentu saja jumlah PPD-nya pun ketuanya juga demikian ya. Kalau desanya 74.961, maka bisa kita ketahui berarti jumlah ketuanya juga kurang lebih 74.961. Pertanyaannya sekarang, sudah berapa anggotanya PPD ini? Nah, anggota PPD ini banyak sekali Pak. Data kami menunjukkan kurang lebih 524.227. Artinya bagaimana menggalang jumlah anggota PPD ini yang banyak ini, menyatukan tekad semangat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa. Ini yang paling penting di antara kita. Sehingga akselerasi percepatan pembangunan akan terjadi. Tata kelola pemerintahan yang baik tentu saja perlu didukung oleh berbagai pihak termasuk BPD. Karena BPD memiliki posisi yang sangat strategis. Baik itu dalam menyepakati, membahas mengenai peraturan desa, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan bagaimana dia mampu BPD itu untuk memberikan pengawasan yang terbaik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini Bapak dan Ibu yang perlu menjadi perhatian kita. Apakah ada progres di desa kita masing-masing, di wilayah kerja kita masing-masing? Kalau di asosiasi ya di DPC, di PD, DPP. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan macam-macam hal. Baik itu masalah kemajuan, masalah menyelesaikan persoalan-persoalan, termasuk kelembagaan. Nah, mari bersama Bapak dan Ibu ini kita dorong bersama, mari ini kita dukung bersama, dan saya mengucapkan terima kasih terhadap peran serta dari DPP, Apirnas yang telah mendorong kita semua untuk memajukan desa-desa di Indonesia melalui Asosiasi Badan Permuasaratan Desa Nasional ini. Memang kita sadari bahwa hal ini tidak semudah membalik telapak tangan. Beberapa kali kita kemukakan ini kepada Ibu, karena dari kondisi yang berbeda kita satu dengan yang lain. Dulu waktu Undang-Undang 6 2014 berada, ya pertama kali disahkan, ada yang desa-desa yang sudah maju Pak, ada yang desa-desa memang baru berkembang, tapi juga banyak desa-desa yang masih tertinggal atau kurang berkembang atau swadaya. Kita perlu sadari ini, prosesnya tidak sama kalau begitu. Memang prosesnya tidak sama. Maka berbagai upaya kita lakukan, baik secara internal maupun eksternal. Kita berkolaborasi dengan teman-teman kita dari kementerian dan lembaga. Bagaimana memajukan desa-desa di Indonesia ini? Antara lain Bapak dan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa 2023 ini diharapkan akan melakukan pelatihan ya, untuk pemerintah desa, perangkat desa, kemudian BPD dan PKK. Selain pelaksanaan pelatihan-pelatihan tematik, ya, kita ditargetkan kurang lebih 67.000 yang akan dilatih. Namun realisasi mungkin untuk tahap awal 20-an ribu. Ini upaya-upaya strategis. Bapak dan Ibu semua saya harapkan juga ikut berpartisipasi, ikut mendorong bagaimana BPD-BPD di Indonesia ini bisa mendapatkan satu pengetahuan, wawasan, ya, baik itu mengenai regulasi yang ada, baik itu mengenai perkembangan-perkembangan yang ada,
maupun bagaimana penyelesaian persoalan-persoalan yang ada. Kemudian Bapak dan Ibu, selain itu kita juga berharap ada sinergisitas dari pelatihan-pelatihan ini antara BPD, kepala desa, dan lembaga-lembaga desa yang lain atau lembaga kemasyarakatan desa. Contohnya lembaga kemasyarakatan desa ada PKK, Karang Taruna, LPM, RT RW, Posyandu. Ya. Jadi kita harapkan ada sinergisitas. Banyak kemajuan yang sudah kita raih karena usaha keras kita bersama. Mari kita syukuri, mari kita dorong bersama, kita percepat. Ini ya bocor. Bapak dan Ibu, tentu saja dari Munas nanti saya harapkan ada konsolidasi yang erat di antara anggota-anggota Kapnas untuk bersama-sama bagaimana mendorong kemajuan desa, bagaimana untuk mewujudkan kondusivitas di negara yang kita cintai. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian selalu berpesan kepada kita bagaimana kita meningkatkan suatu prestasi, tapi bagaimana kita juga meminimalkan permasalahan. Mari ini menjadi pegangan kita semua Bapak dan Ibu, apa yang beliau katakan ini, karena ini sangat penting bagi kita. Bapak dan Ibu, memang di dalam perjalanan Undang-Undang 6 2014 ini masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Ya. Contoh di antara hal yang perlu kita tingkatkan, yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan kita semua. Tentu saja sejalan dengan perjalanan Undang-Undang 6 ini banyak hal yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD. Yang pertama yang akan kita dorong adalah satu, Bapak dan Ibu, melalui loan dari Bank Dunia, selain peningkatan kapasitas, kita juga ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tematik. Salah satu tematik itu yang sedang kita bahas adalah bagaimana menyangkut masalah Tanakas. Saya harapkan dengan Tanakas ini Bapak dan Ibu juga akan meningkatkan suatu kesejahteraan di antara kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ada bagaimana meningkatkan penghasilan. Selama ini kita hanya mengandalkan dari alokasi dana desa, khususnya dari dana perimbangan dikurangi, dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi dana bagi hasil dikurangi dana alokasi khusus minimal 10%, begitu kan Pak? Nah, bagaimana itu bisa meningkat? Tentu saja kontribusi dari desa itu sangat penting. Bapak dan Ibu, kita sadari betul tidak mungkin daerah itu akan maju tanpa kontribusi dari pendapatan asli dari desa. Kita harus sadar betul itu ada siklus. Kalau desanya maju, pasti daerah-daerah juga akan maju. Tapi kalau desanya tidak maju, maka daerah-daerahnya juga tidak akan maju. Kalau daerahnya tidak maju, ya nasional tidak maju. Artinya harus ada take and give, harus ada saling memberi, menerima. Nah Bapak dan Ibu, kalau begitu ada kaitan Pak antara PADES, PAD, ya pasti ada kaitan Pak. Sekarang, artinya seperti yang diungkapkan Bapak Presiden kepada kita itu betul. Bagaimana kita sekarang ini merubah belanja yang sifatnya konsumtif kepada belanja-belanja yang sifatnya produktif.
menjadikan inovasi itu sebagai budaya di dalam setiap gerak langkah kita. Ya, ini Bapak dan Ibu harus menjadi pertemuan kita. Itu baru satu perubahan mindset saja. Baru satu dari perubahan mindset saja. Belum hal-hal yang lain. Dulu Bapak dan Ibu, Korea Selatan ketika akan memajukan desa-desanya mencontoh Indonesia, yaitu menyangkut masalah small udang. Salah satu yang dicontoh, yang dikagumi oleh Korea Selatan adalah menyangkut masalah gotong royong. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu kita semua sekarang? Korea Selatan sudah jauh meninggalkan kita. Ini tantangan bagi kita semua Bapak dan Ibu, bagaimana mengejar ketertinggalan itu dari desa. Desa harus bangkit. Kalau desa bangkit, Indonesia pasti bangkit juga. Desa bangkit, Indonesia maju sejahtera. Ya. Bapak dan Ibu, inilah tantangan kita. Kita harus mendukung semua program-program yang ada dengan berbagai profesionalitas kita di antara kita semua. Salah satu hal yang kami harapkan Bapak dan Ibu betul-betul memahami regulasi Undang-Undang 6 2014 ini beserta peraturan pelaksanaannya. Hari ini kita pahami, mari ini kita dalami sehingga kita sudah mengerti sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mendalami Undang-Undang 6 beserta peraturan pelaksanaannya Bapak dan Ibu, maka yang terjadi apa? Seolah-olah tidak ada jalan, padahal jalan itu terbuka lebar. Contohnya sekarang banyak orang, Pak, ini penghasilan kok tidak meningkat kita ini. Ya bagaimana penghasilan mau meningkat kalau PADS-nya tidak meningkat? Padahal jelas di dalam PP 43 2014 yang sudah dijabarkan juga, ada perubahannya juga di PP 47 2015, kemudian ada PP 11 2019, khususnya pasal 100, 81 dan 100 itu sudah kemajuan luar biasa. Ya, pasal 81 dan pasal 100 itu. Bagaimana sekarang Bapak dan Ibu bisa meningkatkan itu sehingga 30% yang diharapkan itu meningkat. 30%-nya 100 dengan 30%-nya 1000 kan berbeda. Nah, inilah yang harus kita lakukan kerja keras di antara kita Bapak dan Ibu sehingga kesejahteraan yang kita harapkan itu tercapai. Pemikiran kita Bapak dan Ibu bukan hanya berpikir untuk hari ini, bukan berpikiran untuk generasi ini, tapi bagaimana ini bisa meningkatkan kesejahteraan untuk anak cucu kita, sehingga desa menjadi tempat kehidupan dan penghidupan, bukan untuk tempat istirahat. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kalau ada permasalahan batas desa, mari kita selesaikan supaya anak cucu kita tidak mempunyai lagi masalah tentang batas desa. Kalau ada permasalahan-permasalahan antar lembaga di desa, mari kita selesaikan. Jangan kita meninggalkan permasalahan untuk anak cucu kita. Anak cucu kita harus lebih baik daripada kita. Ini semangat yang harus kita tanamkan terus Bapak dan Ibu di antara kita. Dengan asosiasi seperti ini, saya harapkan nanti akan semakin cepat ya Bapak dan Ibu untuk berkonsolidasi untuk memperbaiki berbagai hal. Pasar Minggu sangat terbuka Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau main ke pasar Minggu silakan. Bahkan dalam waktu dekat mungkin antara bulan Desember Januari saya harapkan nanti ada pertemuan antara asosiasi-asosiasi Bapak dan Ibu. Kita harus bersatu, kita harus bersinergi, kita harus memajukan desa kita yang sangat kita cintai ini. Bagaimana caranya? Salah satunya kita harus bersinergi, bersatu.
Dan itu hal yang sangat penting bagi kita. Kemarin saya sudah bertemu juga dengan Pak Surta, bertemu dengan Pak siapa dari PPDI, ya Pak Widi, ya mari kita bersama-sama. Kita jadikan Pasar Minggu sebagai tempat kita bersama berkumpul dan kita membahas berbagai hal permasalahan-permasalahan desa. Ini upaya yang saya kira sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita mengadakan lokakarya, mengadakan FGD, FDA, bersama-sama membahas untuk kemajuan desa. Bukan saatnya lagi kepada Ibu kita berpikir egoisme antara asosiasi, antar lembaga, antar kementerian. Tidak, semua kita harus punya pemikiran yang sama bagaimana memajukan desa-desa di Indonesia ini. Inilah upaya-upaya generasi kita untuk meninggalkan hal yang baik terhadap generasi yang akan datang. Saya kira demikian Bapak dan Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan selamat bermusyawarah yang pertama, kemudian melakukan bintek yang kedua bagi Asosiasi Badan Pembangunan Desa Nasional. Dan saya harapkan dari kegiatan ini kita akan bersama-sama memetik hasil yang positif di antara kita semua. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau tadi Bapak dan Ibu dibuka dengan pantun ya oleh moderator MC, saya akan pantun juga. Belum kok, terus burung kedasih di atas pohon nanas. Memang cakep, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara saya APENAS. Terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen. Jadi MC ini menyerahkan ke saya karena kita mau lengkap pertemuan pada hari ini. Walaupun waktunya sangat sempit pada hari ini, tapi alangkah bagusnya kalau ada semacam sharing lah. Tapi kita batasi aja, ya. Jadi baiklah, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak Dirjen, lebih awal saya menyampaikan bahwa yang hadir ini boleh dikata ya seluruh pulau yang ada di kecuali Maluku dan Papua ini tidak hadir, tapi yang lainnya ada yang mewakili. Karena kenapa? Kalau seluruh BPD kita undang ini ya tentunya Jakarta akan ramai ya, karena anggota BPD kurang lebih 500.000 di seluruh Indonesia. Kita berikan aplaus dulu buat BPD semua. Hadirin yang sama-sama saya hormati, jadi saya langsung aja membuka sesi ini, tapi perlu ada kesepakatan buat kita semuanya. Kalau ada hal yang kita mau sampaikan, kita langsung aja ke substansi permasalahan, ya. Nah, jadi baiklah, mohon izin ini kita batasi hanya 3, karena berhubung Pak Dirjen akan ada rapat yang namanya eselon 1 itu bisa saja 5 menit dia ada di Jakarta, bisa saja ada di Sumatera Utara sebentar ya, ataukah ada di Makassar ya. Jadi baik, kita buka untuk kesempatan pertama. Mungkin
Ya, Pak Syukur dari Blitar. Langkat, kemudian Kobar ya? Ya. Kobar dulu ya. Saya Mana sebentar. dulu? Sebentar Pak ya, sebentar. Ya, sebentar. 3 dulu. Kalau ada waktunya Pak Dirjen, kita lanjutkan lagi. Jadi, ya. Jadi baiklah, kita persilakan Pak Syukur dari Blitar, Jawa Timur. Beliau ini, ya, mohon izin Pak Dirjen saya sampaikan, beliau adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar. Sekarang dia menjadi anggota BPD, bukan dalam artian turun, tapi itu adalah mewakili masyarakat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semua. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Dirjen dan Ibu yang hadir di dalam Bintang Nasional APEPNAS kedua ini. Kami akan menyampaikan dan memberikan masukan, juga mohon pencerahan. Pertama, terkait masalah pengelolaan aset, khususnya tanah bengkok itu di Jawa Timur sebutannya seperti itu. Sekarang di Jawa Timur itu sedang ada problem terkait masalah kedudukan tanah bengkok yang dulunya sebagai kompensasi kepala desa dan perangkat desa. Namun demikian, menurut pandangan APEPNAS bahwa semenjak Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka kedudukan tanah bengkok sudah berubah menjadi tanah kas desa, lalu menjadi pendapatan asli desa. Tentunya ini semua harus ada berita beracara kalau sudah masuk di dalam APBDes. Namun demikian, di tempat kami, kepala desa dan perangkat desa bersikukuh bahwa tanah bengkok tetap menjadi haknya tanpa melalui sistem pengelolaan aset desa, sehingga bisa dinikmati secara langsung. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Perlu kiranya kami mendapatkan pencerahan dari Bina Pemerintahan Desa. Yang kedua, setelah itu muncul kembali di dalam APBDes, di dalam nomenklatur parameter aplikasi Siskudes, di situ berbunyi bahwa tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa bersumber dari tanah bengkok. Itu pun menurut pandangan kami juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kita semua tahu di dalam Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, bahwa tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa itu dari hasil pengelolaan tanah kas desa. Tentunya ini semua harus diatur dulu di dalam peraturan desa. Namun demikian, di daerah kami tanpa ada peraturan pengelolaan aset desa dan peraturan tentang tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, itu sudah dimasukkan di dalam APBDes yang bunyinya seperti itu tadi, jadi bisa dinikmati secara langsung. Jadi saya mohon dari Bina Pemerintahan Desa juga memberikan pencerahan terkait kedudukan hal tersebut. Yang ketiga, terkait masalah tunjangan dan operasional BPD, Bapak. Tentunya kami berharap bahwa tunjangan dan operasional BPD itu diatur di dalam PP atau peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami berharap untuk tunjangan ini nanti diatur di dalam prosentase. Jadi tunjangan ke
tunjangan BPD 70% dari Sultan kepala desa. Itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan pencerahan. Semoga saja sesuai dengan harapan kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Langkat, silakan Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Kemendagri, Bapak Eko Prestio. Pak Eko sudah saya kenal lama, bahkan selalu WA di tahun 2020. Nama saya Iwanto. Saya mengucapkan selamat bagi Pak Eko, ya, sudah menjabat Dirjen Kemendagri Pak ya, Menpendes. Ya. Jadi singkat saja Pak, terkait supaya ikan cepat ikan gabus, pertanyaan lebih cepat lebih bagus. Jadi apa yang disampaikan dipaparkan tadi sama Pak Eko supaya terkait menyambung tentang kondusivitas dan sinergitas. Nah, ini adalah salah satu memang tugas pokok fungsi BPD untuk menjalin hubungan sinergitas kepada pemerintah desa. Jadi izin Pak, kiranya mohon maaf saran Pak Dirjen, hampir semua di Indonesia terjadi miskomunikasi, kurang terbangunnya komunikasi yang baik antara BPD dengan kepala desa atau pemerintah desa karena akunya atau egonya. Izin Bapak, kami mohon saran bukan mengajari bebek berenang, tapi mohon Pak, pertegas saja, tolong suratin Bupati seluruh Indonesia agar jangan berpihak sebelah anak kandung anak tiri kepada kepala desa, karena semua mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Kepala desa sebagai pelaksana teknis, kami sebagai fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa. Tolong Pak, itu yang sangat urgen untuk kondusivitas apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf, izin. Yang kedua, masalah kesejahteraan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita dari Brebes, dari Blitar, Mas Sukur, minimal 70% tunjangan BPD. Mohon disamakan Pak, jangan tergantung kepada APBD daerah. Nah, tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Gak adil Pak, gak adil. Kepala desa lahir PP 11 tahun 2019 sama Pak waktu itu Pak ya, sama waktu itu dirjennya masih Pak Profesor Dr. Nata Irawan. Nah, tolonglah Pak, samakan Pak, tunjangan itu samakan. Kalau bisa bersumber dari APBN, apakah itu dari Pepres, apakah itu dari PP, apakah itu dari Permen. Mohon Pak dengan sangat disesuaikan, kalau bisa disamakan Pak. Pimpinan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris. Tolong Pak, ya disamakan Pak, diatur yang baik supaya tidak ada kegaduhan di desa itu. Setuju? Nah, Pasti setuju itu Pak, Pak. setuju ya. Saya pikir itu Pak ya. Ya, itu aja saya sampaikan Pak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abnas. Terima kasih. Horas. Jadi kalau ada hal dari Kampar ini, Pak Irwanto, kalau bisa jalan-jalan ke pasar Minggu. Bu Yayu ini menunggu ketika mau konsultasi, ya, tidak ada masalah. Selanjutnya dari Kobar ya, yang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limadan Pak. Kami dari Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami kurang lebih alhamdulillah datang ke sini total 42 orang, 42 anggota. Langsung aja kami pada pokok yang ingin kami
pertanyakan sekaligus saran. Pertama, berkaitan dengan Apetnas. Kita BPD, kami pikir seluruh Indonesia sudah terbentuk Apetnas, tetapi perlu juga pimpinan Apetnas pusat ketahui bahwa Apetnas di daerah itu masih ada yang belum diakui oleh pemerintah daerah. Jadi jujur aja kami sampaikan, Pak. Nah, berkaitan dengan ini, kami sebagai organisasi besar yang ada di Indonesia ini, yaitu Asosiasi Badan Pemusatan Desa Nasional, khusus kami di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkaitan dengan organisasi ini yang menyentuh masalah anggaran, kami agak susah, Pak, jujur aja. Jadi kalau BPD itu masuk di dalam anggaran, pos anggaran desa itu memang ada pos anggarannya sudah untuk tunjangan operasional segala macam. Tapi untuk organisasi kita ini, Pak, regulasinya itu belum ada. Nah, kami minta regulasi masalah organisasi ini supaya bisa terakomodir dalam pembiayaan di masing-masing desa itu. Kami lebih mudah gitu untuk memajukan, mendirikan, memperkenalkan lebih luas lagi organisasi kita ini, Apetnas ini, ya, kepada masyarakat seluruh Indonesia yang ada. Setuju Bapak ya? Jadi jujur aja Pak, sekali kami sampaikan kepada Bapak Dirjen pada kesempatan ini, Apetnas ini Pak susah Pak. Kami aja setiap 2 bulan sekali kami itu ada kegiatan namanya rapat kerja. Jadi seluruh anggota BPD dalam setahun itu 5 kali. Jadi 2 bulan sekali kita laksanakan rapat kerja. Jadi seluruh anggota kita undang. Nah, kita itu iuran Pak itu Pak. Jadi kalau kita gunakan pun pakai SPPD misalkan, surat perjalanan dinas dari desa, yang kita pakai dari operasional BPD itu pun masih ada yang disalahkan gitu. Nggak boleh kalau untuk organisasi. Ya. Nah, jadi tolong kami beri kekuatan, beri regulasi kalau mau Apetnas di daerah ini lebih maju lagi. Nah, itu yang pertama. Kedua, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya dari desa mana yang Pak? Tulunggulai. Nah, Tulunggulai Pak Dirjen, mohon maaf izin. Ini berkaitan dengan wilayah desa kita yang ada di Kobar ini masih ada yang terisolir Pak. Jadi jangankan kita bicara masalah jalan, listrik pun belum ada masuk lah kawan lah. Jadi nggak ada listrik sama sekali. Jalan pun, nah mereka ini berharap ini sudah ada dokumen-dokumen yang sudah ada kesepakatan yang mereka bawa, tetapi sampai saat ini pun ini belum ada realisasinya gitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, cuma saya ingin menyampaikan ini aja, memperlihatkan ini karena titipan dari teman-teman kita tadi. Nah, tolong ini juga diperhatikan Bapak. Jadi karena ini berkaitan dengan bagaimana sejahteranya masyarakat kita di desa, bagaimana sejahteranya para pemimpin yang ada di desa, termasuk kepala desa dan para anggota BPD yang ada di sana. Jadi kami akan doakan selalulah kita semua dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sejahtera juga, banyak rezekinya. Tetapi apa yang disampaikan oleh rekan kita yang dari mana tadi Pak sana, masalah tunjangan itu tolong kita juga diperhatikan Pak. Itu yang memang kita gembar-gemborkan juga di setiap daerah itu. Tetapi memang jujur kami sampaikan pada saat ini, se-Indonesia ini tunjangan BPD atau insentif BPD itu dan tunjangan operasionalnya itu berbeda Pak. Nah, mungkin tergantung pendapatan daerahnya masing-masing, ya kami nggak tahu, ada perdanya, peraturan daerahnya kan. Nah, tetapi berbeda gitu. Dari insentif aja, contoh satu aja kami beri contoh, kami di Kota Waringin Barat itu jujur aja Pak, ketua BPD itu saat ini sesuai dengan SK Bupati tahun 2023 penggunaan standar biaya untuk tahun 2023 itu di pemerintahan desa, ketua BPD itu 1,5 juta Pak, 1,5 juta. Nah, sementara kami lihat kabupaten tetangga itu sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Nah, jadi
Kami bukan iri nih Pak, tapi kami melirik gitu. Pengen juga 3 juta gitu, dari 1,5 juta jadi 3 juta. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Sementara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman kita dari Kobar. Mohon izin Pak Dirjen, ada 3 yang memberikan masukan sekaligus pertanyaan. Ada yang mau diserahkan sama Pak Dirjen? Silakan diserahkan aja ya. Izin Pak. Oke, nanti ada monitoring yang turun dari PNRB. Jadi saya udah dikasih waktu oleh protokoler Pak Dirjen bahwa Pak Dirjen hanya sampai di jam 10.40 di sini. Berhubung beliau ada acara di tempat lain, jadi beliau hanya sampai 10.40 di sini karena dia harus menghadiri acara lagi, yang mana acara itu perjalanan ya tidak-tidaknya 20 menit lah dari sini, ya. Jadi baiklah, kita persilakan Bapak Dirjen untuk dapat memberikan tanggapan atas beberapa saran dan masukan maupun pertanyaan yang disampaikan pada saat ini. Untuk itu dipersilakan dengan hormat. Terima kasih Pak Supriyadi Kadir. Kepada Ibu semua, dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sangat mencintai bagaimana kemajuan desa di Indonesia. Tentu saja betul apa yang Bapak Ibu katakan. Yang pertama yang dikatakan oleh Pak Syukur dari Blitar. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Jadi yang pertama tadi Pak Syukur mengatakan bagaimana tanah kas ini yang sekarang ini kelihatannya blended gitu ya, menyatu semua. Sebenarnya tidak Pak, sebenarnya tidak. Jadi tanah kas yang dimaksud tanah kas itu adalah ada tanah bengkok, ada tanah pemaunan, titisoro dan sebagainya. Oleh karena itu yang perlu dipertegas oleh BPD adalah apa? Penggunaannya, pemanfaatannya. Mari bersama-sama disepakati bersama dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang perlu menjadi perhatian kita. Oleh karena itu penting kita memahami regulasi Permendagri 1 2016. Ya. Di dalam Permendagri 1 2016 jelas itu kita dapat mengerti, memahami apa itu tanah kas, terus bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatannya. Ya, penggunaan dan pemanfaatan itu berbeda dalam Permendagri 1 2016. Nah ini yang betul-betul harus dikawal, saya kira Pak Syukur, sehingga bisa menjadi solusi kita bersama. Betul apa yang dikatakan Pak Syukur, di Jawa Timur memang terjadi persoalan-persoalan mengenai tanah kas. Tapi kalau dengan semangat kebersamaan Pak Syukur, insya Allah ke depan menjadi suatu percontohan seperti ini. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah kas. Bahkan lebih daripada itu, untuk di luar Jawa Pak, sekarang kita dorong untuk bersama-sama bagaimana mempunyai tanah kas. Karena terbukti dengan tanah kas ini Bapak dan Ibu bisa meningkatkan kesejahteraan. Terus kemudian yang kedua, jadi memang untuk RAPBDes yang sekarang ini juga ada Siskudes dan sebagainya, ini kita tingkatkan Pak. Jadi kalau sekarang ini kita Siskudes 2.05 Pak. Bagaimana ini dengan Siskudes ini yang sekarang dengan teknik-tekniknya yang saya kira mempermudah kita bisa semakin teratur. Demikian juga untuk tanah kas, tanah aset desa khususnya, kita punya Siskudes 2.0 sekarang Pak. Ini kita akan saling mengkaitkan Pak. Kalau dulu Siskudes ini masih berbasiskan dengan basis desktop,
sekarang sudah web. Artinya ini bisa semakin menyatukan Pak. Apa yang dilakukan oleh perangkat desa, kepala desa, apa yang dilakukan oleh BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan di Jawa Barat akan tertelusuri semua Pak. Jadi kalau manual dulu kan di bawah sudah kabur Pak ya. Sekarang sudah semua Pak tertelusur Pak. Ini salah tantangan kita bersama Bapak dan Ibu, bagaimana kita memajukan desa kita. Terus kemudian, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita Bapak dan Ibu. Jadi dalam presentasi Pak, semoga ini menjadi masukan nanti Pak ya, bagaimana kita bisa membahas bersama untuk presentasi ini. Sekarang ini yang ada aturan hukum positifnya Bapak dan Ibu untuk operasional yang diatur di dalam PP 11 2019 pasal 100 tadi Pak ya. Kita baru mengatur mengenai operasional itu 30%. Artinya kalau 30%-nya Bapak bisa meningkatkan PADES itu sampai misalkan dari 100 ke 150, yaitu 30% itu. Ini mendorong apa Bapak dan Ibu? Kita mendorong PADES untuk mendorong juga PAD Pak. Karena salah satu permasalahan di negara kita ini sekarang ini adalah semua tergantung dari dana transfer. Yang kedua, bahwa kita di daerah sama juga dengan di desa, ya di daerah itu punya pengalaman bahwa anggaran belanja itu hampir 60% itu untuk belanja pegawai. Maka kita batasi sekarang bagaimana untuk desa supaya desa itu maju daripada daerah. Kita batasi 30-70. Nah kalau mau meningkat, ya 30-nya dari PAD Pak. Karena yang namanya APBDes kan dari PADes, kemudian dari dana APBN itu DD, kemudian dari ADD, kemudian dari bagi hasil pajak, kemudian yang kelima dari bantuan, ya kan? Kemudian hibah, ya. Terus lain-lain pendapatan yang sama. Artinya ini betul-betul kita hitung Pak. Bagaimana desa kita bisa menghasilkan PADES. Nah, terus kemudian ini sambil jalan makanya Bapak dan Ibu ya, kita mencari solusi ya Pak ya. Solusi yang terbaik untuk negara kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan dari lembaga-lembaga yang ada di desa. Ya. Kemudian untuk Pak Irwanto, selamat berjumpa Pak Irwanto dari Langkat. Terima kasih kehadirannya. Jadi kita memang betul Pak Irwanto, sekarang ini masih ada miskomunikasi. Makanya nanti Bapak dan Ibu, saya harapkan nanti dari perwakilan semua asosiasi kita bisa bertemu di pasar Minggu Pak. Siap. Ya, setuju Bapak Ibu? Saya sudah senang kalau setuju, senang saya. Artinya kita salah satu masalah akan bisa tercairkan. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin mesti bisa diselesaikan. Kalau ada kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan di antara kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu, sekarang ini memang betul yang kita bahas nanti diantaranya kalau kita sudah berkumpul gitu Pak ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ini. Di samping melalui yang PAD tadi Pak, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan di antara lembaga-lembaga yang ada. Saat ini Bapak dan Ibu, memang kita menghadapi problem secara nasional mengenai anggaran. Namun demikian, saya yakin desa itu banyak potensi yang bisa dikerjakan. Ya. Kalau itu kita kerjakan secara bersama-sama, kita akan semakin cepat, kesejahteraan kita pun akan semakin bisa kita dapatkan. Kemudian dari Pak Macam ya. Di Madam dari Kalimantan Tengah ya. Ini wah ini luar biasa. Terima kasih Pak, hadir 42 orang, luar biasa ini.
Jadi ini Pak Dimadam mengatakan Pak ya kepada kita semua, mengajak kepada kita semua untuk memperhatikan masalah operasional. Ya. Memang kalau operasional kita sekarang ini Pak, tadi saya katakan masih 30%. Ya, 30%. Tapi yang kita harapkan 30% itu menaikkan pendapatan kita. Sehingga 30%-nya itu akan berbeda dengan 30%-nya yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan 30%-nya 100 terus ya 30. Tapi kalau 30%-nya itu dari 200 ya berarti 60 kan begitu Pak. Jadi mari kita tingkatkan ini. Terus kemudian yang kedua ya. Jadi ini terima kasih masukannya Pak ya. Memang nggak gampang Pak. Pada awal tahun 2019 ya, Bapak Presiden menyuruh kepada beberapa kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian ESDM, bersama dengan PLN, kita bersama-sama Bapak dan Ibu untuk mengatasi 633 desa yang tidak berlistrik. Terutama waktu itu di Indonesia bagian timur. Tidak mudah Pak. Yang namanya jarak satu rumah ke rumah yang lain bisa 20 kilo. Akhirnya waktu itu dari PLN memutuskan untuk memakai sistem tabung. Kemudian dari situ Bapak dan Ibu, Bapak mungkin pernah dengar ada palaparing dan sebagainya. Kemudian di desa-desa dipasang BTS. Itu upaya-upaya yang tidak gampang. Ini perlu upaya kerja keras kita semua. Nah informasi ini juga saya dapat datang dari BPD Pak, untuk desa-desa yang lain, supaya kita bisa mengkoordinasikan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Ya. Ini akan kita koordinasikan dengan teman-teman ESDM, PLN, Kominfo, Bakti, Kemendes, Bappenas untuk mengatasi persoalan ini. Ini bukan satu persoalan dari satu lembaga saja, walaupun hanya listrik, tapi ini menyangkut banyak pihak. Ya, oleh karena itu masukan-masukan seperti ini sangat kami harapkan. Kemudian betul Bapak dan Ibu, kalau sudah dapat tunjangan ya saya kira sudah lumayan ya untuk Kalimantan Tengah ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Memang betul sekarang bagaimana kita bisa meningkat. Artinya kalau ingin meningkat ya kalau dengan konsep yang sekarang ini mau tidak mau Bapak dan Ibu kita harus meningkatkan pendapatan asli kita. Nah kemudian kalau hal yang lain yang bisa kita lakukan apa? Melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa itu mungkin dengan pihak ketiga maupun dengan antar desa. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau begitu bagaimana caranya? Pak, sekarang yang paling gampang. Yang paling gampang adalah kita datangi desa-desa di Indonesia ini yang sudah maju, yang melakukan berbagai terobosan inovasi sehingga dia bisa meningkatkan pendapatannya. Itu hal yang paling sederhana saya kira Bapak dan Ibu. Nah ini mumpung di Jakarta, di Jawa, ya Bapak dan Ibu ya, banyak desa-desa yang bagus bisa kita kunjungi. Contohnya yang dekat sini adalah Desa Ciguruwetan, Kecamatan Cilenyi ya? Cilenyi. Ya, Pak Adrian. Bisa Bapak kunjungi. Ya. Nah, ini hal-hal yang positif Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan bersama. Sekali lagi Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya, masukannya. Semoga ke depan semakin bagus, semakin baik bagi kita semua. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dirjen atas beberapa hal yang telah ditanggapi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dirjen ini nantinya kita bisa lebih untuk mengkomunikasikan lagi pada tingkat kabupaten dan tingkat desa. Karena sebagai BPD di dalam hal melakukan pengawasan kinerja, tentunya kita harus memahami seperti apa regulasi yang harus kita kuasai bersama. Banyak hal yang telah disampaikan Pak Dirjen tadi, tetapi berhubung beliau ada kegiatan yang sangat padat, karena yang namanya Dirjen itu satu tingkat di bawah Menteri dan penuh dengan kesibukan, sehingga beliau meminta mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Apebnas, beliau bersedia untuk hadir lagi, karena perlu kita pahami beliau ini adalah tim perumus undang-undang desa, makanya dia sangat menguasai betul seperti apa Undang-Undang Nomor 6 ini. Terima kasih Pak Dirjen, mudah-mudahan sehat selalu ya, dan olehnya itu selanjutnya